Oke. Hmm, Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Riko Febrian. Saya dari program Data Engineering Batch ketiga. Hmm, Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan hmm, report yang udah saya buat terkait proyek relational database dan SQL. Berikut untuk deskripsi proyeknya. Jadi saya diberikan tugas untuk membangun sebuah relational database, untuk membangun sebuah eh, relational database terkait website penjualan mobil bekas. Dan berikut untuk batasan serta fitur dari proyek ini. Dan kemudian eh, ikut untuk reportnya. Nah, jadi eh, pertama-tama di sini saya membuat objektif proyeknya terlebih dahulu. Setelah membuat objektif proyek, baru saya merancang dan membuat struktur database-nya. Dan langkah pertama yang saya lakukan adalah menentukan mission statement dari berdasarkan objektif proyek yang udah saya buat tadi. Di sini saya saya buat menjadi 3 poin. Yang pertama adalah mempermudah pengguna website dalam pencarian mobil bekas secara online. Lalu yang kedua, menyediakan informasi yang relevan untuk analisa bisnis. Dan yang terakhir adalah untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan data dari website. Nah, dari 3 poin ini, kemudian saya buat struktur tabelnya yang nantinya akan digunakan di dalam database. Berikut untuk struktur tabelnya, ada tabel users, tabel cities, products, advertisement, user searches, offers, reviews, dan reports. Nah, dan setelah membuat struktur tabelnya, kemudian saya menentukan jenis relasinya masing-masing antar tabel. Dan berikut untuk jenis relasinya. Jadi di dalam database ini saya menggunakan jenis relasi one to many untuk semua tabel yang berrelasi. Lalu selanjutnya menentukan business rule atau aturan bisnis. Dan berikut untuk struktur lengkapnya. Ini untuk tabel users beserta business rule-nya atau constraint-nya masing-masing di setiap tabel dan kolom. Berikut untuk tabel cities, products, advertisements, user searches, offers, reviews, dan reports. Nah, di sini saya juga mencantumkan eh, tabel terkait action clause-nya atau tindakan yang dilakukan pada saat data itu dihapus atau diubah pada setiap tabel yang berrelasi. Jadi untuk database ini saya menggunakan parameter action clause on delete restrict dan on update cascade untuk semua tabel yang berrelasi. Nah, kemudian setelah selesai merancang struktur tabel, langkah selanjutnya adalah normalisasi data dan implementasi desain. Nah, jadi sebelum melakukan implementasi desain, di sini saya melakukan normalisasi dulu untuk setiap tabelnya hingga ke bentuk ketiga, dan setelah itu baru saya implementasi struktur tabel tersebut ke dalam PostgreSQL. Di sini saya menggunakan PostgreSQL dengan pgadmin untuk implementasi sintaks DDL-nya. Dan berikut untuk implementasinya di Postgre. Di sini saya buat eh, tabel situs dan produk terlebih dahulu karena dia parent table sifatnya. Kemudian diikuti dengan tabel users, kemudian tabel advertisement, user searches, offers, reviews, reports, dan tabel reports. Dan kemudian setelah berhasil mengimplementasikan DDL-nya di dalam Postgre,
Eee, Langkah selanjutnya saya membuat IRD-nya. Di sini saya menggunakan website dbdiagram.io untuk men-generate IRD-nya dan berikut untuk hasilnya. Bisa dilihat tabel dan relasinya masing-masing. Lalu kemudian setelah berhasil mengimplementasikan sintaks idealnya di dalam Postgre dan juga sudah men-generate IRD-nya, langkah selanjutnya saya membuat data dummy-nya dengan Python dan eee, library Faker dengan library Faker. Dan berikut untuk langkah-langkahnya, jadi saya menginstal library Faker dan Tabulate. Setelah saya install, kemudian saya import ke dalam file yang akan digunakan. Ya, di sini saya juga menggunakan library bawaan dari Python-nya langsung, seperti random, datetime, dan CSV. Lalu kemudian hmm, saya membuat variabel Faker eh, untuk mengekstrak fitur lokalisasi dari library Faker. Jadi fitur ini berfungsi untuk membuat data palsu dengan output lokalisasi yang ditentukan. Jadi karena di sini saya menentukan lokalisasinya adalah ID, berarti output yang keluar dalam bahasa Indonesia. Lalu kemudian saya membuat beberapa fungsi dasar sebelum membuat fungsi utamanya. Di sini saya membuat fungsi show data dan fungsi save to CSV. Fungsi show data untuk mengubah output menjadi bentuk tabel dan fungsi save to CSV untuk membuat format sekaligus menyimpan output dari dummy data ke file CSV. Lalu baru setelah membuat dua fungsi dasar tersebut, baru saya membuat fungsi utamanya. Nah, untuk setiap fungsi utamanya tuh di sini saya membuat dua parameter. Jadi ada parameter end-data dan isprint. Parameter end-data itu fungsinya untuk menampung jumlah data yang ingin dibuat, dan isprint untuk menentukan apakah tabel akan dicetak atau tidak. Berikut untuk eh, sintaksnya masing-masing di fungsi utamanya. Berikut untuk fungsi city dummy, kemudian products, lalu ini untuk users, ya, kemudian untuk dummy, untuk user searches, kemudian ada offers dummy, reviews, dan reports. Dan setiap masing-masing tabel ini eh, ada beberapa tabel yang punya fungsi yang berkaitan dengan fungsi Ultimator sendiri. Kayak tadi tabel users itu dia punya fungsi generate username, generate name, dan date generator yang berhubungan dengan fungsi utamanya di sini. Nah, kemudian setelah selesai membuat dummy data dengan Python, langkah selanjutnya adalah melakukan import data ke dalam Postgre. Nah, jadi dummy data yang tadi udah disimpan di dalam file CSV, kita import ke dalam database yang udah kita buat. Ikut untuk langkah-langkahnya, jadi ada perintah copy diikuti dengan nama tabel yang ingin diimport, kemudian ada from diikuti dengan directory filenya di mana, lalu ada delimiter, CSV, dan header. Kemudian setelah berhasil mengimport datanya, langkah selanjutnya saya melakukan backup ke database. Nah, di sini saya menggunakan terminal dengan pgdump untuk melakukan backupnya. Berikut untuk implementasinya, dan tahap terakhir adalah eh, mengetes database-nya, performa dari database yang udah kita buat tadi. Nah, di sini saya akan menjawab masing-masing 5 pertanyaan dari dua jenis pengetesan. Yang pertama ada pengetesan terkait transactional query, dan yang kedua pengetesan terkait analytical query.
Dan berikut untuk hasil pengetesan. Berikut untuk soal pertama, mencari mobil dengan production year tahun 2015 ke atas. Dan berikut hasilnya bisa dilihat, terdapat 32 produk ya, yang produksinya itu di atas atau sama dengan tahun 2015. Lalu yang kedua, menambahkan satu data baru pada tabel offers. Nah, bisa dilihat ini sebelumnya ada 100 baris total rows-nya di tabel offers, dan kemudian setelah saya tambahkan menjadi 101. Lanjut ke soal berikutnya adalah melihat semua mobil yang dijual satu akun dari yang paling baru. Jadinya, dan berikut untuk hasilnya. Jadi dapat dilihat bahwa akun dengan user ID 29 dengan nama Cynthia Habibi, jadi dari tahun 2020 hingga yang terakhir tahun 2021 itu dia sudah menawarkan atau menjual sebanyak 6 unit mobil atau produk. Kemudian pencari mobil bekas yang termurah berdasarkan keyword. Di sini sih menggunakan like, dan keywordnya adalah Avanza. Berikut adalah hasilnya, bisa dilihat ada 3 produk ya, yang namanya ada keyword Avanza-nya itu Toyota Avanza. Lalu kemudian di sini saya mencari mobil bekas yang terdekat berdasarkan sebuah ID kota. Nah, jadi di sini saya akan mencari eh, produk atau mobil yang paling dekat dengan ID kota yang udah saya tentukan. Di sini saya tentukan ID kotanya itu adalah 5. Dan berikut langkah-langkahnya. Pertama, saya buat fungsinya dulu untuk menghitung jaraknya. Fungsi percent distance namanya, untuk menghitung jarak antar dua kota. Kemudian berikut untuk query utamanya. Dan berikut hasilnya. Jadi ada 19 produk nih yang lokasinya tuh dekat atau sama dengan ID code yang ditentukan tadi. Lalu selanjutnya analytical query. Berikut untuk pertanyaannya, ranking popularitas mobil berdasarkan jumlah penawaran. Nah, itu query-nya dan berikut hasilnya. Jadi dilihat, jadi model Daihatsu Ayla nih produk yang paling banyak mendapatkan penawaran ya, dengan total ada 13 penawaran. Nah, sedangkan untuk produk yang paling banyak ditawarkan itu ada 3 produk nih, ada Toyota Corolla Altis, ada Mazda CX-5, dan Tesla Model 3 dengan masing-masing ada 5 produk. Nah, kemudian membandingkan harga mobil berdasarkan harga rata-rata per kota. Jadinya berikut untuk hasilnya. Bisa dilihat nih yang jadi kota dengan harga rata-rata eh, mobil terendah tuh ada di kota Kendari ya, dengan harga rata-rata mobilnya tuh 383 juta. Nah, sedangkan yang paling tinggi tuh ada di kota Tangerang dengan harga rata-rata 575 juta. Lalu kemudian selanjutnya adalah mencari perbandingan tanggal user melakukan bid bid pertama dengan bid selanjutnya beserta harga yang diberikan. Query-nya saya menggunakan Windows Function Lead di sini, praktisi, dan kemudian berikut hasilnya. Jadi dari data dummy yang saya generate tadi, memang hasilnya eh, untuk setiap user ID itu jarang banget yang melakukan bid lebih dari sekali untuk
produk yang sama ya. Jadi dari data dummy yang saya generate tadi bisa dilihat hanya ada dua user yang melakukan bid lebih dari dua kali pada satu produk yang sama, yaitu user ID 42 dan user ID 24. Itu untuk tanggal pertamanya, tanggal pertama dia melakukan penawaran, ini tanggal keduanya, dan berikut untuk harga pertama dan harga terakhirnya dia menawarkan. Lalu yang berikut adalah membandingkan persentase perbedaan rata-rata harga mobil berdasarkan modelnya dan rata-rata harga bid yang ditawarkan oleh customer pada 6 bulan terakhir. Yang ya, jadi di sini juga diminta untuk mencantumkan selisih antara average price-nya dengan average offer-nya dan juga difference persennya juga, persentase selisihnya. Dan berikut untuk hasil pengetesannya, ini untuk query-nya dan berikut untuk hasilnya. Dapat dilihat cukup beragam dan tidak stabil ya. Dan berikut untuk penjelasannya cukup panjang. Dan yang terakhir adalah membuat Windows Function rata-rata harga bit dan mobil, sebuah merek dan model mobil selama 6 bulan terakhir. Windows Function. Lalu kemudian berikut untuk hasilnya sama seperti yang nomor 2 tadi. Jadi data dummy yang saya generate tadi itu nggak semua model eh, mendapat mendapat offer yang konsisten ya selama 6 bulan terakhir, terutama dari bulan eh, Juli 2023 hingga bulan Desember 2023. Bisa dilihat yang paling banyak itu penawaran di bulan Agustus dengan 3 produk yang mendapatkan penawaran, dan yang paling sedikit itu di bulan September sama November dengan hanya satu penawaran. Dan berikut untuk soal terakhir dari analytical query-nya, dan itu juga report yang hmm, bisa saya jelaskan dari track yang sudah saya buat. Hmm, Dan berikut untuk referensi yang saya gunakan dalam hmm, membangun proyek ini. Dan untuk informasi lebih lanjutnya terkait source code-nya dan detailnya bisa dicek di GitHub saya dan di artikel Medium yang sudah saya buat di link berikut. Dan hmm, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.